Halo guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Infinix Note 30, HP yang bagus banget buat harga 2,5 juta yang mereka tawarin. Yap, harganya cuma 2,5 juta aja, tapi kalian udah bisa dapetin HP dengan chipset yang kencang, storage-nya gede, baterainya awet, dan ngecasnya ini juga kencang. Ya, siapa sih yang nggak suka sama HP murah tapi speknya cakep? Infinix dalam setahun ke belakang itu udah bisa dibilang ngegantiin posisi Xiaomi beberapa tahun yang lalu ngedominasi di segmen ini. Oke, sebelum lanjut, kenalin ini Live On, provider digital yang udah lama aku pakai sampai sekarang ini. Dari dulu yang paling aku suka sama Live On ini adalah fitur data rollover-nya yang bisa nabung kuota sampai 1000 GB. Selain itu, fitur emergency kuota up to 3 GB-nya juga nggak kalah nyenengin. Ketika kuota kita habis tuh kita nggak langsung jadi orang purba ya yang langsung putus dari internet. Karena otomatis kita dikasih emergency kuota 3 GB dari Live On. Nah, langsung aja cobain Live On sekarang, klik link yang ada di deskripsi dan jangan lupa masukin kode Kulsor ini biar dapetin potongan harga pas kalian check out. Oke, buat desain Infinix Note 30 ini itu tampil cukup keren lah ya buat HP yang harganya 2 jutaan. Bodinya ini mengotak, frameless dengan lingkaran kamera yang menonjol dan cukup gede serta finishing matte yang berasa halus ketika dipegang. Buat bodinya ini termasuk bongsor karena dia tuh punya bobot 219 gram dan tebelnya ada di 8,6 mm yang kebanyakan orang tuh bakal merasa ini kegedean. Di sisi atas smartphone ini ada lubang speaker dengan brandingan JBL karena ya emang khusus di Note 30 series ini speakernya itu di-tuning by JBL. Di sisi kanan ini ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Di sisi kiri ada SIM tray triple slot yang bisa nampung 2 buah kartu nano SIM plus 1 buah kartu micro SD tambahan. Sementara itu di bagian bawah ini ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang charging USB-C dan grill speaker yang artinya dia udah stereo. Buat NFC udah pasti ada ya, dan posisi sensornya itu kayak biasa ada di samping rumah kameranya. Next, kalau buat layar Infinix Note 30 ini tuh pakai layar berpanel IPS. Luas layarnya ada di 6,78 inci dan punya resolusi yang udah Full HD+. Kualitas layar IPS-nya ini terbilang cukup cakep ya. Aku udah pakai sendiri dan ini termasuk IPS yang enak buat dilihat meski IPS-nya tetap ada kurangnya jika dibanding layar yang udah pakai AMOLED. Salah satunya tentu aja dari segi kecerahan layar yang terbatas di 580 nits aja. Terus viewing angle-nya ini nggak sebaik AMOLED. Tapi terlepas dari itu semua, layar dari Note 30 ini itu termasuk cakep. Refresh rate-nya ini udah 120 Hz, bezelnya nggak terlalu tebel dan desainnya yang udah pakai punch hole bikin dia nggak berasa kayak HP murah. Overall untuk kualitas layarnya ini memuaskan lah ya buat HP yang harganya ini ada di 2,5 juta. Lanjut, kalau buat performa Infinix Note 30 ini itu dibekali dengan chipset 4G paling kenceng yang nggak lain dan nggak bukan yaitu MediaTek Helio G99. Mesinnya ini ditandem sama storage yang gede juga nih. RAM-nya ini punya kapasitas 8 GB dan internalnya ada di 256 GB. Kalau masih ngerasa kurang ya tinggal manfaatin aja slot tambahannya. Buat dipakai harian, Infinix Note 30 ini udah aman banget nih buat segala macam kebutuhan. Mulai dari dipakai buat chattingan, main sosmed, sampai nonton film di berbagai platform ini udah aman. Sementara itu kalau dipakai di kebutuhan yang lebih berat lagi, ini juga masih bisa. Main Mobile Legends ini bisa dapetin settingan ultra dengan refresh rate yang bisa kita set ke super. Selama main ini beneran asik ya. Refresh rate ini juga bisa kita set ke super yang artinya dia bisa 90 fps dan ini lancar selama main. Terus buat PUBG Mobile, settingan yang didapat ada di Smooth Ultra sampai HD High. Selama main, FPS yang didapat di settingan Smooth Ultranya ini bisa dapat di 40-an FPS dan ini stabil banget selama aku tes. Buat gyronya dia juga udah hardware yang bikin pengalaman mainnya ini jadi lebih asik lagi, apalagi buat kalian yang ngandelin banget gyro buat main game shooter kayak gini. Kalau buat Genshin di settingan lowest ini bisa dapat di kisaran 40-50 fps pas lagi jalan-jalan santai dan sedikit turun ke 35-45 fps ketika lagi battle yang ngeluarin banyak efek. Buat suhu sendiri dia cenderung anget ya di bodinya tapi nggak mengganggu banget dan ini masih enak buat dipegang. Di sini juga ada fitur bypass charging yang bisa kita aktifin buat main game sambil nyolok ke listrik. Ini tuh fitur yang simpelnya daya yang kita pakai itu langsung dari listrik yang kita colokin, bukan dari listrik yang nyalur ke baterai baru baterainya yang disuruh kerja. Justru ini fitur langka yang sebelumnya baru ada di ROG Phone. Buat efeknya sendiri suhu HP jadi nggak terlalu anget ya pas kita pakai fitur yang satu ini. Ini juga berpengaruh ke kestabilan ketika kita lagi tes buat pakai main game.
Kalau buat baterai Infinix Note 30 ini itu punya baterai berkapasitas 5000 mAh yang buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 6%. Main sosmed, TikTok, dan IG selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 8%. Dan buat main Genshin di settingan low watt, baterainya ini berkurang sebanyak 21%. Sementara itu buat kecepatan ngecas ini ada di 45 watt yang buat isi daya dari 0 sampai full butuh waktu 50 menitan aja. Terus buat sistem operasi Infinix Note 30 ini tuh pakai XOS 13 dengan basis Android 13 yang udah paling baru ya dari Infinix. Ya dapat yang paling baru aja ini udah oke. Cuma masalah update software tentu aja belum jelas ya. Karena udah biasa kalau smartphone dari Infinix jangan terlalu diharapin buat soal update-nya. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Infinix Note 30 ini dibekali dengan setup triple kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 64 megapiksel, kamera depth 2 megapiksel, dan satu kamera lagi yang nggak tahu ini fungsinya apa karena nggak dijelasin. Sementara itu buat di kamera depan ini resolusinya 16 megapiksel. Buat hasilnya jujur aja, ini wajar ya buat HP harga 2,5 jutaan. Dibilang jelek ini enggak, tapi dibilang bagus ya juga nggak pantas karena masih banyak yang bisa ngasilin foto yang lebih bagus di kelas harga segini. Tapi paling nggak buat kualitasnya ini nggak malu-maluin lah ya buat foto-foto pemandangan kayak aku gini nih contohnya. Dan ini hasilnya termasuk oke dan warnanya cukup ceria yang dilihatnya itu jadi lebih enak. Paling minusnya ketika lagi ketemu kulit manusia aja nih jadi berasa kayak nggak asli dan keseluruhan fotonya jadi agak kacau. Nah sisanya kalian bisa cek aja dari hasil foto-foto yang udah aku jepret berikut ini. Ini perekaman video dari Infinix Note 30, direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Mode Ultra Steady belum aktif ya. Jadi kalau kita pakai jalan bisa kalian lihat sendiri, hasilnya agak gempa bumi. Nah ini kalau mode Ultra Steady-nya udah diaktifin, dia lebih stabil. Cuma hasilnya lebih nge-crop. Ya, seperti ini hasilnya. Oke kan? Dia juga bisa Full HD 60. Mantap nih. Cuma ya nanti hasil perekamannya bakal dikompres ya pas diupload ke YouTube karena format video kuliah sore itu Full HD 30 fps. Ya di sini cuma ngeliatin kestabilan gambarnya aja sama kualitas audio kalian bisa nilai sendiri. 2K 30 fps dia juga ada aman. Cuma kalau misal lagi pakai 2K-nya better mending nggak dipakai gerak-gerak gini ya. Oke, ini kamera depan Infinix Note 30 pakai resolusi Full HD 30 fps. Hasilnya seperti ini. Pakai jalan kayak gini. Nah, ini mode Ultra Steady udah aktif, jadi bisa kalian lihat bedanya. Dia lebih nge-crop. Cuma ketika dipakai jalan dia nggak kerasa gempa buminya. Kamera depan juga ada Full HD 60, mantap. Hasilnya seperti ini. Ini kalian lihat kestabilan gambarnya aja ya. Kalau secara kesmoothannya ya smooth karena ini 60 fps. Oke, dan seperti biasa ada 2K juga. 2K 30 fps. Hasilnya seperti ini. Ini kita coba pakai jalan. Gitu aja, kita balik ke studio. Oke, kesimpulannya Infinix Note 30 ini itu beneran HP yang bagus dengan syarat kalian nggak peduli soal jaringan 5G, terus nggak peduli soal update software, nggak peduli sama HP yang tebel dan berat, dan nggak peduli juga dengan kualitas kamera. Sisanya mulai dari layar yang lega, bagus buat dipakai nonton, performa yang kencang, bagus buat dipakai main game, storage yang gede buat nyimpenin banyak aplikasi, ngecas yang cepat, dan fitur yang tergolong lengkap buat HP 2 jutaan. Tentu aja jadi kelebihan HP ini yang perlu kalian perhatiin juga.
Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.